Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 30 Pelajaran. Chen Xiang melalui penyamaran sederhana, jadi dia tampak seperti pemuda berusia 20-an yang putus asa, dan para penjaga dapat mengetahui dari raungan yang dia keluarkan barusan bahwa kekuatannya tidak lemah, jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Chen Xiang berkata, "Kamu adalah penjaga toko di sini." Begitu kata-kata ini keluar, para penjaga tertawa terbahak-bahak, dan orang-orang yang menonton di luar juga tertawa. "Kami bahkan tidak mengenal penjaga toko di sini, dan kami masih datang ke sini untuk membuat masalah." Seorang penjaga tertawa. "Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang penjaga toko Hua? Kamu seharusnya sudah mendengar tentang tuan muda ketiga dari tuan kota, kan? Penjaga toko kita Hua adalah putra ketiga dari tuan kota Hua. Jika kamu datang untuk memprovokasi dia, kami mencari untuk mati." Penjaga lain mencibir. Mendengar namanya disebutkan, pria berpakaian Tionghoa itu mau tidak mau menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya penjaga toko di sini, Huaxin, saran apa yang bisa Anda berikan kepada saya?" Chen Xiang mengeluarkan, dan tertawa terbahak-bahak, "Apa yang seharusnya saya lakukan? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda tidak akan diatur oleh ayah tuan kota Anda untuk menjadi penjaga toko di sini. Jika Anda datang ke sini untuk menjadi penjaga toko, itu berarti kamu di mata ayahmu tidak ada gunanya." Kata-kata ini mengejutkan semua orang, mereka tidak menyangka Chen Xiang berani mengatakan ini secara langsung. Wajah Huaxin itu juga sangat jelek, apa yang dikatakan Chen Xiang benar, sebagai putra orang terkenal, sungguh sia-sia datang ke tempat seperti ini untuk mengelola bisnis, hanya saja statusnya lebih mulia. "Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda memimpin seseorang untuk menghancurkan toko itu?" Wajah Chen Xiang tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Jadi apa?" Seorang penjaga berkata dengan marah, "Tuan Hua yang membawa kita ke sana." Otot-otot di wajah Huaxin berkedut, "Jadi untuk balas dendam. Memang aku yang membawa seseorang ke toko itu." Sekelompok penjaga di belakang Huaxin segera berbicara keras tentang bagaimana mereka menghancurkannya. Chen Xiang berkata dengan dingin, "Kalian semua hanyalah sekelompok anjing. Jika perlu, tuanmu tidak akan ragu untuk menjual budak kepadamu. Apa yang membuatmu senang? Senang kamu menemukan tuan yang baik. Kamu anjing bajingan, kamu mencari kematian." Seorang penjaga mengutuk dengan marah, dan bergegas ke arahnya dengan langkah besar, hanya untuk melihat semburan api panas muncul di tangan Chen Xiang. Terdengar bunyi, letupan, diikuti jeritan kesakitan. Chen Xiang menggunakan energi sejatinya untuk mengembungkan cambuk panjang, dan mencambuk wajah penjaga itu, membuatnya terlempar. Ada juga tanda hitam hangus di wajah penjaga itu. Melihat hal tersebut rombongan penjaga kaget, namun mereka tetap bergegas maju, lagi pula jumlah mereka banyak, dan pihak lain hanya satu orang. Chen Xiang berkata dengan wajah dingin, "Karena kalian semua mengakuinya, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu." Tiba-tiba, semburan udara panas terik keluar dari tubuh Chen Xiang. Dia menginginkan cambuk api di tangannya dengan keras, dan menginginkannya terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata orang tidak bisa menangkapnya, dan menghasilkan pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan, ketika semua orang melihat Chen Xiang, seolah-olah ada banyak tangan yang memegang cambuk api dan mencambuknya. Cambuk api di seluruh langit seperti ular api yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi tanah, mencambuk ke arah kelompok penjaga yang bergegas. Huaxin itu dan kelompok penjaganya tidak bisa mengelak sama sekali, hanya untuk sesaat, mereka diselimuti oleh cambuk api yang tak terhitung jumlahnya. Cambuk api menghantam tubuh mereka dengan gila-gilaan, dan setiap kali cambuk itu mengenai mereka, mereka meninggalkan bekas luka bakar, dan rasa sakit yang membakar menembus jauh ke dalam sumsum tulang, membuat mereka menjerit kesakitan. Hanya dalam beberapa saat, setidaknya ada 3 bekas luka pada orang-orang itu. Ruki keluar dari tubuh dan memadat menjadi bentuk. Sekali lihat dan Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah tingkat ke-6 dari alam bela diri fana. Selain itu, Zengki Chen Xiang tebal dan menakutkan, dan ada paksaan tak terlihat dalam nafas panas. Anda harus tahu bahwa api Chen Xiang dipadatkan dengan berlatih keterampilan magis Suzaku. Suzaku adalah master binatang buas. Pemaksaan akan terasa takut. Huaxin tahu bahwa dia telah menendang pelat besi, dan bahkan memprovokasi prajurit tingkat 6 yang begitu kuat dari alam bela diri fana, tetapi dia ingat bahwa pemilik toko hanyalah seorang lelaki tua jahat yang tidak diketahui asalnya.
Dan Xiang Yao Zuang tidak akan membiarkanmu pergi. Pemilik kami sangat kuat. Huaxing mengertakkan gigi dan berkata, tepat setelah dia selesai berbicara, cambuk api keluar dan mengiringi mulutnya. Pada saat ini, Huaxing harus mengakui bahwa orang-orang di depannya sangat kuat. Hanya dalam beberapa saat, mereka dipukuli hingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan masih ada jejak kemarahan di dalamnya. Tubuh mereka memiliki dampak yang besar. Beritahu pemilikmu bahwa jika dia ingin mendapatkannya kembali untukmu, datang saja ke toko itu dan cari aku. Aku akan menunggunya di sana. Chen Xiang menjatuhkan kata-kata ini dan pergi. Meskipun ada beberapa penjaga di luar, mereka tidak berani menghentikannya. Setelah melihat Chen Xiang pergi, para penonton sedikit bersemangat dan menyebarkan apa yang mereka lihat tadi. Di halaman belakang toko itu, Seng Luzong berkata sambil terkekeh, "Nak, kamu tidak hanya menyinggung apotek dan Xiang, tetapi juga penguasa kota Wangcheng. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah kabur sejak lama." Chen Xiang memandangnya dengan jijik di wajahnya, "Paman, apakah Anda tahu bahwa penjaga toko adalah putra penguasa kota Wangcheng? Anda cukup cepat sekarang." Seng Luzong berkata sambil tersenyum, "Tuan tua saya tidak seperti kalian anak muda. Saya tidak tahan lemparan, jadi Anda dapat menangani sendiri hal berikutnya. Saya hanya bertanggung jawab atas beberapa hal lain." Chen Xiang telah berada di jalan selama beberapa hari, dan dia sangat lelah saat ini. Dia perlu istirahat dengan baik, karena dia harus segera menghadapi pemilik desa obat dan Xiang dan pemilik kota Wangcheng. Chen Xiang sudah punya rencana untuk menghadapinya, jadi dia juga berani memukul putra tuan kota. Lagi pula, di dunia ini, kekuatan uang sangat kuat, tentu saja, kekuatannya lebih besar. Chen Xiang, Fragrance Pharmacy kemungkinan besar adalah cabang dari sekte yang ditempatkan di sini. Su Liao keluar dari ring dan berkata kepada Chen Xiang. Chen Xiang masih berendam di tong kayu besar saat ini. Dia berkata dengan heran, "Saudari Liao, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Su Liao melihat otot-otot kuat yang diekspos oleh Chen Xiang, dan tersenyum genit, "Jangan khawatir, dan Xiang Taoyuan adalah sekte yang sangat baik, dan mereka dapat membedakan yang benar dari yang salah. Saya yakin pemiliknya tidak akan mengganggu Anda." Chen Xiang menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Liao, airnya masih hangat, datang dan bergaullah denganku. Aku akan membiarkan kakak senior menemanimu." Meskipun dia kedinginan, dia suka mandi air panas. Su Liao terkikik. Chen Xiang terbatuk 2 kali, dan bertanya, "Dan Xiang Taoyuan adalah nama sebuah sekte?" Chen Xiang sangat merindukan sekte-sekte besar itu. Su Liao datang ke sisi bak mandi besar dan berkata, "Di antara 8 sekte, dan Xiang Taoyuan membuat iri sekte lain dalam hal pil." Chen Xiang berkata, "Kalau begitu bukankah bagus bagiku untuk memasuki dan Xiang Taoyuan di masa depan? Lagi pula, ini adalah sekolah alkimia." Su Liao menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya hanya akan mengajari Anda dalam alkimia. Anda ingin memasuki sekte Taiwu, yang merupakan sekte paling kuat di antara 8 sekte besar. Taigu lahir, dan sekte Taiwu pertama bahkan lebih kuat. Itu adalah legenda. Untuk memasuki sekte seni bela diri itu sesegera mungkin, Chen Xiang berlatih lebih rajin, karena dia setidaknya harus memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam bela diri fana untuk pergi ke sana.